Oke, kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Soldier Boy. Film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu seorang bocah berusia 6 tahun sudah menjadi tentara di Perang Dunia Kedua. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alurnya. Film berlatar di Rusia. Kita berada di tahun 1940-an. Di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang duduk di tepi sungai, menikmati waktu mereka. Anak bungsu yang bernama Sergei membanggakan diri kepada kakak laki-laki dan ibunya bahwa ia sedang berada di atas pohon. Ketika tiba-tiba jet tempur Jerman terbang di atas kepala mereka, sang ibu meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak. Tetapi bocah berusia 6 tahun itu mengaku tak takut dan menyerang jet tempur itu dengan ketapel. Yang mengejutkan semua orang, dia berhasil mengenai jet itu dan meledakkannya. Namun, saat ia melihat sekelilingnya, keluarganya sudah tidak ada. Sergei terbangun dengan ketakutan karena mimpinya dan memanggil ibunya. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Dengan berasumsi itu adalah ibunya, Sergei berlari ke arahnya. Tetapi ternyata itu adalah bibinya yang datang dengan panik. Bibinya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjaga Sergei tetap hidup. Kemudian dia memberitahunya bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggal. Bocah itu tidak dapat memahami apa yang dikatakan wanita itu dan ingin tetap tinggal di dalam rumah untuk menunggu ibunya. Bibinya mengatakan kepadanya bahwa Jerman telah menyerang mereka dan dia harus melarikan diri. Saat itu, beberapa tentara menyerbu rumah mereka. Bibinya menyuruh Sergei berlari keluar melalui jendela, tetapi dia ditembak mati sebelum sempat menyusulnya. Anak laki-laki itu berlari ke hutan dengan ketakutan dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Jauh di lubuk hatinya, ia masih percaya bahwa ibunya akan menemukannya. Tetapi Sergei hampir tidak dapat membayangkan tantangan apa yang akan ia hadapi mulai sekarang. Beberapa jam telah berlalu dan Sergei harus menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Saat sedang minum di air tepi sungai, Sergei dikejutkan oleh kedatangan beberapa tentara. Trauma dengan apa yang telah terjadi, dia segera mencari tempat untuk bersembunyi. Selama beberapa menit, Sergei menyelinap di antara akar-akar pohon besar. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seekor ular muncul di sampingnya. Si kecil ketakutan setengah mati, tetapi meskipun begitu, dia memaksa dirinya untuk tetap diam. Baginya, tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada ketakutan akan mengalami nasib yang sama dengan anggota keluarganya. Sementara itu, para prajurit membuat api unggun. Para prajurit makan di tepi sungai dan pergi. Setelah itu, Sergei mengambil sisa makanan mereka dan melahapnya untuk malam itu. Setelah beberapa hari, bocah kecil itu kelelahan. Dia belum makan selama 2 hari dan berjalan tanpa tujuan. Dia terjatuh dan tertatih-tatih tapi tidak berhenti berjalan. Dia menemukan beberapa buah kecil di tengah perjalanan. Tetapi tak lama kemudian tempat itu dibom dan bocah itu harus mengungsi. Anak laki-laki itu mulai pusing dan mulai berhalusinasi bahwa ada seseorang yang datang di belakangnya. Bahkan dalam kondisi seperti itu, ia tetap berdiri dengan berani dan mengatakan bahwa ia memiliki senapan dan tidak takut. Dia berjalan tertatih-tatih ke depan, kemudian jatuh pingsan setelah beberapa saat. Saat dia tertidur, 2 tentara mendekatinya. Adegan berpindah ke pangkalan militer Rusia, di mana Komandan Kuznetsov menunggu tentara patrolinya. Mereka datang dengan membawa anak kecil yang terluka dan lemah. Ketika para tentara menyatakan bahwa mereka berada di pihaknya, anak kecil itu memperkenalkan dirinya. Para prajurit tertawa ketika anak itu menjabat tangan sang komandan dan meminta agar ia memperkenalkan dirinya juga. Para tentara merasa sayang dengan anak kecil itu dan mengelilinginya. Mereka memberinya air minum dan menyuapinya. Bahkan sang komandan yang biasanya bersikap dingin pun merawat bocah itu. Seorang perawat bernama Katya membalut luka Sergei. Dia pun terpesona oleh kepribadiannya. Bocah itu memintanya untuk menggambar tang di atas lukanya karena ia ingin menjadi tentara saat ia besar nanti. Bahkan, para tentara yang terluka pun berbicara dengan anak itu dan merasa lebih nyaman. Kemudian, Sergei terpesona dengan pistol Kuznetsov dan kelompoknya. Sang komandan juga menjawab semua pertanyaan bocah kecil itu dan membiarkannya bermain dengan pistol kehormatannya. Sergei menunjukkan tang yang digambar di perutnya dan membanggakan dirinya sebagai seorang tentara. Perawat Katya meminta komandan untuk membiarkan bocah itu tetap tinggal di batalion, tetapi dia tidak setuju dengan alasan itu tidak akan aman. Komandan ingin mengirim Sergei ke panti asuhan. Para prajurit menghabiskan seluruh waktu luang mereka bersama Sergei. Dia dikunjungi oleh banyak orang sepanjang hari. Mereka membawakan makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari jauh, dan bahkan membiarkannya bermain dengan teropong mereka. Suatu hari, seorang prajurit menemui komandan untuk memintanya agar mengizinkan bocah itu tinggal di batalion. Para prajurit telah menjalin hubungan yang dekat dengan bocah itu dan menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Kehadirannya meringankan beban perang di dada mereka. Namun, sang komandan bersikeras untuk mengirim anak itu ke panti asuhan demi keselamatannya. Keesokan harinya, musuh menyerang dan banyak tentara yang terluka.
Sebuah kendaraan datang menjemput Sergei untuk membawanya ke panti asuhan. Komandan memberitahu Sergei apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia pun memberinya pistol kayu sebagai hadiah. Sergei kemudian memeluknya dan dia takut akan keselamatan sang komandan. Perkataan tersebut sangat menyentuh hati sang komandan. Lalu dia berubah pikiran. Ia meminta Sergei untuk tinggal bersama para prajurit sebagai anaknya. Malam itu, para prajurit mencari pakaian tentara kecil untuk Sergei. Mereka sangat senang karena Sergei tinggal bersama mereka. Komandan membangunkan Sergei lalu memberinya pakaian. Sergei memakainya dan berlari-lari. Dia terlihat seperti tentara sungguhan. Yang lain mulai memanggilnya anak tentara kecil mereka. Saat Sergei berlarian, Jerman melancarkan serangan udara ke batalion. Para prajurit dengan cepat membawa Sergei ke tempat yang aman dan melawan yang lain. Jumlah tentara yang terluka bertambah dengan cepat. Sergei ingin membuat dirinya berguna, jadi dia membawa air untuk para tentara yang kehausan. Salah satu dari mereka memintanya untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena matanya diperban. Bocah kecil itu ingin membantu, tapi tak tahu cara membaca. Dia mengambil surat itu dan mulai mengarang apa yang ditulis di dalamnya, lalu mengatakan bahwa sapi milik tentara itu aman di rumah. Tetapi tentara itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki sapi. Yang lain menyuruhnya untuk melanjutkan cerita dan tertawa. Dia membaca surat-surat orang lain dengan cara yang sama dan menghibur mereka. Pada adegan berikutnya, kita melihat Katya dan sang komandan sedang berbincang-bincang. Keduanya tampak tertarik satu sama lain, tetapi tidak mengakui perasaan mereka. Kemudian, Sergei memberitahu komandan bahwa dia adalah orang yang tertib di batalion dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang prajurit. Namun, Sergei melihat tenda yang hancur akibat serangan. Sang komandan mengajarinya untuk melepaskan topinya untuk menghormati tentara yang tewas tersebut. Keesokan harinya, dia memaksa komandan untuk memberinya sebuah misi dan diberi tugas untuk membagikan surat-surat di antara para prajurit. Dia menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan bahkan membuat para prajurit menari untuknya. Keesokan harinya, Sergei pergi agak jauh dari markas dengan membawa teropongnya. Saat dia bermain dengan teropong itu, dia melihat kaki seseorang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia bergegas kembali ke batalion dan memberitahu para prajurit tentang yang dilihatnya. Para prajurit ragu, tetapi tetap pergi bersama Sergei. Ketika mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka melihat dua mata-mata Jerman yang bersembunyi di bawahnya. Mata-mata itu ditangkap, dan Sergei dipuji karena kecerdasannya. Sementara itu, Komandan Kuznetsov mengetahui dari salah satu anak buahnya bahwa putranya membantu menangkap dua mata-mata itu. Pria itu terkejut dan bangga dengan keberanian dan kerendahan hati sang anak. Malam itu, sang komandan menunjukkan surat-surat resmi untuk pengadopsiannya kepada Sergei. Sekarang komandan itu resmi menjadi ayah angkat Sergei. Sergei mengetahui perasaan sang komandan terhadap Katya. Jadi, untuk membalas kebaikannya, dia mengajaknya untuk menyatakan cinta padanya. Namun, keduanya melihat Katya sedang berbicara dengan pria lain dan salah mengira bahwa Katya tertarik pada orang lain. Setelah beberapa saat, pangkalan itu diserang oleh Jerman. Kali ini, Sergei membantu para prajurit dengan sekuat tenaga dengan memasuk amunisi kepada para prajurit di garis depan. Tetapi para prajurit di sana memerintahkannya untuk kembali ke gudang karena di luar terlalu berbahaya. Ketika dia sampai di gudang, dia mendengar ayahnya dan teman-temannya berbicara tentang koneksi yang gagal. Sebuah kabel putus dan beberapa orang dikirim untuk memperbaikinya. Sergei memutuskan untuk mengejar mereka. Ketika dia menemukan seorang tentara yang terluka, dia mencoba membantu dan bertanya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kabel tersebut. Sergei mengikuti petunjuk untuk menyambungkan kedua ujungnya. Dengan melakukan hal itu, sambungannya kembali dan sang komandan dapat memanggil bala bantuan. Tindakan heroik bocah ini mungkin telah menyelamatkan ratusan nyawa. Kemudian, kita melihat komandan dan Katya berbicara di tepi sungai. Sang komandan akhirnya menyatakan cintanya pada Katya dan memintanya untuk menjadi ibu Sergei. Katya sangat senang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang tentara mendekati mereka dan memberikan surat kepada komandan yang berisikan bahwa mereka telah diberangkatkan dari pangkalan. Keesokan harinya, semua prajurit berangkat ke pangkalan baru mereka bersama Sergei. Di dalam perjalanan, mereka menemukan ladang ranjau yang meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan terluka, sementara anggota kelompok yang sangat dekat dengan Sergei tewas dalam ledakan tersebut. Dia menangis dan memeluk sang komandan. Mereka membawa orang-orang yang terluka bersama mereka dan melanjutkan perjalanan ke markas baru mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai markas yang lain, mereka bertemu dengan pemimpin komandan, sang jenderal. Dia juga terkesan dengan ambisi anak itu dan memberi selamat kepada komandan karena memiliki anak yang begitu cerdas. Keesokan harinya, divisi mereka dianugerahi penghargaan. Begitu juga dengan Sergei. Dia berjanji untuk menyelamatkan negaranya ketika sang jenderal memberikan rencananya. Pada suatu malam,
Markas mereka diserang secara brutal, dan sang komandan terjebak di bawah reruntuhan. Sergei menangis memanggil ayahnya dan mencoba menyelamatkannya. Dia memanggil tentara lain, yang akhirnya membawa sang komandan keluar. Keesokan harinya, Sergei menghampiri sang komandan yang terluka. Tangannya terluka saat mencoba menyelamatkan sang komandan. Anak itu sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari prajurit dan ikut kemanapun mereka pergi dalam perang. Film berakhir saat resimen terlihat bergerak ke pangkalan lain. Sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa dia bahkan ikut serta dalam pertempuran Stalingrad dan mencapai Polandia bersama para prajurit. Saat ini, ia dikenal sebagai tentara termuda di dunia, dan kisah legendaris tentang keberaniannya kini tersebar ke seluruh dunia. Gokil! Sumpah, ini acting si bocah nih bener-bener gila sih. Keren banget, kalian wajib nonton.